Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirobbil alamin. Puji syukur bersama-sama senantiasa kita curahkan ya atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada pagi hari ini, insya Allah dalam satu hari ini dan seterusnya kita selalu diberikan kesehatan ya. Itu yang menjadi doa utama kita sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita dengan baik dan lancar tentunya. Baik, untuk pekan ini teori fitokimia ini masih kelanjutan di bab yang kemarin ya, di mana yang di bab pertama kita sudah belajar mengenai prinsip dasar ekstraksi. Kemudian di praktik kemarin kita sudah mencoba untuk mengaplikasikan metode ekstraksi, apa itu maserasi, apa itu reflux, apa itu sohlet ya, dan apa itu ketika kita menggunakan alat sonikator ya. Nah, harapannya dengan praktik itu kalian bisa real melihat ya, melakukan sehingga bisa memahami secara teorinya itu dengan matang ya. Karena kalau kita hanya belajar secara teorinya saja itu akan sulit untuk bisa dipahami. Tapi kalau secara langsung kita melihat metodenya seperti apa, alat bahannya apa saja yang diperlukan, itu harapannya kalian bisa lebih memahami dengan maksimal. Ya. Nah, untuk pekan ini, karena semuanya sudah saya anggap memahami apa itu prinsip dasar dari ekstraksi, nah sekarang kita akan beranjak ke bab selanjutnya, yaitu berkenaan dengan teknik ekstraksi, ya, atau metode ekstraksi dan modifikasinya. Karena memang metode ekstraksi itu tidak cuma satu, tapi ada beberapa yang sekiranya itu juga ada modifikasinya, pengembangan-pengembangan teknologinya, dan diharapkan sih itu bisa maksimal untuk mendapatkan ekstrak yang kita inginkan. Ya, hanya saja mungkin nanti perlu ada pertimbangan-pertimbangan khusus. Kita berhak menentukan metode apa yang akan kita gunakan, tetapi jangan lupa kita pun harus melihat pertimbangan-pertimbangan sehingga bisa menentukan yang paling tepat, yang paling baik itu menggunakan metode apa. Ya, oke, sedikit ya apa namanya penjelasan untuk macam-macam ekstraksi itu banyak ya. Berdasarkan apa dulu? Nah, untuk macam-macam ekstraksi, yang pertama berdasarkan bentuknya itu ada ekstraksi cair-cair ya dan ada padat cair. Ya, jadi kalau yang cair-cair itu kedua bahannya cair semua, baik itu pelarutnya maupun yang diekstraksi. Nah, sedangkan kalau padat cair berarti pelarutnya cair, berarti yang diekstraksi berupa padatan. Jadi tergantung bentuknya apa. Nah, yang kedua, berdasarkan energi yang digunakan. Ini biasanya ditentukan berdasarkan suhu yang digunakannya itu berapa. Apakah suhu normal atau suhu di atas normal atau suhu panas. Makanya kita membedakannya ada ekstraksi dingin, ada ekstraksi panas ya. Tentu kalian sudah paham maksud dingin itu yang bagaimana, panas itu yang bagaimana. Ya tentunya kalau panas itu menggunakan suhu berapapun itu dalam kondisi yang panas ya. Nah, sedangkan yang terakhir itu berdasarkan waktu kontak antara pelarut dengan bahan yang diekstraksi. Apakah dia berkesinambungan ya terus-menerus dalam durasi waktu yang ditentukan atau dia bertingkat. Bertingkat tuh maksudnya sesuatu yang diulang untuk pelarutnya, tapi bahannya tetap sama. Jadi ada perbaharuan pelarut. Nah, ini ya. Jadi macam-macam ekstraksi ini yang perlu kalian pahami dulu. Jadi nanti tahu metode apa yang tepat yang bisa kita gunakan. Ya. Baik, yang pertama itu ada metode cair-cair ya. Oh sorry, ini metode pada cair dulu ya.
Jadi untuk metode padat cair ya, jadi tadi saya sudah spill di awal ya. Jadi proses pemisahan suatu zat yang telarut yang itu memang dari bahan yang dalam bentuk padatan ya, yang itu membutuhkan pelarut dalam bentuk cairan sehingga ada kontak antara bahan dalam bentuk padatan itu dengan pelarut yang harapannya pelarut itu bisa menarik senyawa-senyawa yang ada di dalam bahan padatan tersebut. Nah, yang kita praktekkan kemarin, entah itu yang maserasi, entah itu yang reflux, ya, entah itu yang pakai sonikasi, itu menggunakan prinsip ekstraksi padat cair. Karena kan semua sampelnya atau simplisi yang digunakan dalam bentuk padatan, sedangkan pelarutnya dalam bentuk cair. Jadi ada kontak antara sampel dengan pelarutnya. Nah, biasanya kalau terjadi proses ekstraksi pada cair ini ada dua fase yang nantinya akan dilalui ya dalam prosesnya. Jadi ada ekstrak yang dihasilkan, berarti ini sudah mengandung senyawa-senyawa kimiawi yang ada di dalam bahan tersebut. Yang itu kita harapkan adalah metabolit sekundernya ya, yang itu tertarik oleh pelarut yang kita gunakan. Tentunya jangan lupa dalam menentukan jenis pelarut kita juga harus melihat sifat karakteristik dari senyawa yang akan ditarik. Berdasarkan apa? Derajat kepolaran. Ya, jadi nggak ngasal gitu ya. Nanti kalau ngasal akan mubazir, artinya tidak sesuai dengan sifatnya. Nah, dalam proses ekstraksi pada cair ini itu akan berlangsung 3 tahap ya. Jadi pertama perubahan fase dari zat pelarut yang itu diambil oleh zat pelarutnya ya, di mana kan pelarut itu kan masuk ke dalam bahan tersebut, akan menembus sel-sel dari bahan tersebut dan akan memecah ya selnya sehingga itu akan keluar. Apa yang keluar? Bahan-bahan atau zat-zat kimia yang ada di dalam sampel tersebut. Nah, proses meresapnya itu secara difusi ya. Sehingga pada proses itu pada cairan ya dari dalam partikel padat itu akan keluar. Jadi akan ditarik gitu ya. Karena ada perbedaan konsentrasi. Ini sudah saya jelaskan di pekan kemarin ya. Kemudian yang ketiga apa? Perpindahan zat terlarut dari padatan ke zat pelarutnya. Itu tadi prinsip dari ekstraksi. Karena kita ingin mengambil senyawa-senyawa yang ada di dalam bahan simplisiannya. Kayak kemarin ada yang menggunakan daun salam, ya, mengkudu, jahe, ya, karena kita ingin mengambil senyawa-senyawa yang ada di dalam daun salam itu, jahe, kemudian di dalam mengkudu. Ya, jadi itu nanti akan ditarik keluar oleh pelarut. Jadi ekstraknya itu bersatu dengan pelarut. Itu disebut dengan ekstrak cair. Apakah sudah bisa langsung digunakan, Bu? Ya belum. Artinya dalam hal ini kita lihat pelarut etanol itu kan tidak bisa langsung dikonsumsi, makanya harus dikeringkan dulu atau diuapkan dulu, dipisahkan sehingga nanti kita akan mendapatkan betul-betul ekstrak murninya tanpa adanya pelarut ya. Nah, contohnya apa yang menggunakan metode ekstraksi padat cair ini? Maserasi, perkolasi, reflux, sohletasi. Mungkin kalau maserasi kalian sudah melihat langsung kemarin ya. Reflux juga begitu. Nah, yang belum itu perkolasi sama sohlet. Kalau di lab kita alhamdulillah untuk reflux sama sohlet ada, tapi karena kemarin ada sesuatu yang belum lengkap alatnya karena ada kesalahan teknis ya terpaksa belum bisa ya dilakukan untuk sohletasi. Tapi nanti insya Allah di materi ini akan saya tunjukkan videonya sehingga paling tidak kalian tahu bagaimana sih proses maserasi, perkolasi, reflux dan sohlet ya. Nah, ini adalah contoh maserasi. Nah, wadahnya itu disebut maserator. Ini yang paling mudah, murah, dan didapatkannya, ya. Karena alatnya itu nggak ribet seperti sohlet, reflux, perkulasi yang harus dirakit dulu, harus menggunakan teknik-teknik tertentu, ya. Kalau ini tuh hanya butuh wadah, yang penting wadah itu tuh tidak terbuat dari plastik, ya.
sebisa mungkin dari kaca atau beling ya. Ya paling bagus sih menggunakan gelas-gelas di praktikum ya, kayak gelas Becker, gelas Erlenmeyer dan sebagaimana yang itu menyesuaikan dengan padatannya atau simplisiannya. Ya, nah ini nanti tinggal ditutup, kemudian disimpan di tempat yang gelap. Ya, kenapa? Karena supaya tidak terpapar oleh sinar matahari. Kalau memang itu terkena cahaya, justru akan merusak komponen-komponen yang ada di dalam simplisiannya yang nantinya akan diekstraksi. Ya, nah ini reflux yang kemarin kita apa namanya ujikan. Jadi reflux itu tuh sifatnya memang dia hanya direbus secara langsung ya. Artinya tapi tidak langsung terkena api ya, tapi ada penangasnya ya karena kita belum ada alat penangas khusus mental health-nya ya, ya sudah pakai apa adanya seperti kemarin ya. Kalau untuk lain-lainnya nanti saya lihatkan dalam bentuk video saja. Kemudian yang kedua ekstrak cair-cair. Nah, ini bedanya apa? Semua bahan, entah itu pelarutnya, entah itu yang mau diekstraksi dalam bentuk cair. Ya, jadi beda dengan yang tadi. Jadi pada saat proses ekstraksi cair-cair ini itu akan terjadi perpindahan massa, di mana ekstrak itu akan meninggalkan pelarut yang pertama, ya, karena kan dalam bentuk cairan juga tuh, dan dia akan masuk ke pelarut yang kedua gitu, akan ditarik oleh pelarut yang kedua karena berdasarkan apa derajat kepolarannya. Ini biasanya kelanjutan dari ekstraksi awal pada cair tadi. Jadi ekstrak cair yang diperoleh itu nanti bisa dipisahkan lagi berdasarkan apa derajat kepolarannya. Nanti akan menggunakan pelarut yang kepolarannya berbeda. Sehingga kita akan memisahkan dua golongan senyawa yang berbeda. Misalkan yang pertama itu menggunakan etanol. Nah, nanti kita yang kedua, untuk pelarut yang kedua, kita menggunakan nonpolar misalkan. Kita mencoba untuk menarik senyawa-senyawa yang sifatnya nonpolar berdasarkan pelarut yang digunakan. Ya. Nah, karena ada terjadinya perpindahan massa ini, maka kita bisa simpulkan bahwasannya perpindahan massa ini yang memiliki perform ekstraksi yang besar. Kenapa? Karena adanya kontak yang luas, karena bentuknya cairan ya, yang mana antara kedua cairan tersebut. Sehingga salah satu cairan itu akan didistribusikan yang memang memiliki karakteristik sifat kepolaran yang sama, menjadi tetes-tetes kecil, misalnya dengan pengadukan. Ya, namun dalam hal ini tidak boleh terlalu jauh ya pendistribusiannya. Kenapa? Karena akan menyebabkan terbentuknya apa emulsi, sehingga akan susah dipisahkan. Nah, biasanya kita menggunakan alat lab yang dalam satu tabung ya,